Kalau saja iman berada di bintang, pasti akan dicapai oleh orang-orang yang seperti orang ini. Kalimat ini diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil meletakkan tangannya pada tubuh Salman Al-Farisi ketika ia bersyahadat. Kisah kita kali ini adalah kisah seseorang yang berusaha mencari hakikat dan kebenaran iman, mencari tauhid agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah Salman Al-Farisi. Kita akan membiarkan Salman Al-Farisi bercerita tentang kisahnya sendiri. Sebab saat mengalami kisah tersebut, perasaannya akan begitu hidup dalam penyampaiannya, akan terasa lebih jujur dan lengkap. Tonton sampai habis agar tidak salah faham. Terima kasih bagi yang sudah subscribe. Semoga kita semua mendapat syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Aku adalah seorang pemuda dari Persia, penduduk Isfahan dari sebuah kampung yang akrab dikenal dengan nama Jayyan. Ayahku adalah kepala kampung dan merupakan orang yang paling kaya dan terhormat di sana. Aku adalah anaknya yang paling ia cintai sejak aku lahir. Kecintaannya semakin bertambah kepadaku hari demi hari, sehingga ia mengurungku di dalam rumah karena merasa khawatir terhadapku. Aku dipingit seperti layaknya seorang gadis. Aku dan keluargaku sendiri telah menganut agama Majusi, sehingga aku ditunjuk sebagai penyala api yang kami sembah. Aku dipercaya untuk menyulutnya, sehingga tidak boleh padam sesaat pun baik pada waktu malam maupun siang. Ayahku memiliki sebuah lahan yang besar yang memberi kami hasil yang banyak. Ayah selalu mengawasinya dan memetik hasilnya. Pada suatu hari ketika ayahku memiliki kesibukan lain sehingga ia tidak bisa datang ke kebun, lalu ia berkata, "Wahai anakku, aku ada kesibukan lain sehingga tidak bisa mengawasi perkebunan kita. Pergilah ke sana dan awasilah kebun kita hari ini sebagai penggantiku." Aku pun berangkat untuk melihat kebun kami. Begitu aku sudah berada di sebuah jalan, aku melewati sebuah gereja kaum Nasrani. Aku mendengar lantunan suara mereka dari luar saat mereka sedang melakukan kebaktian. Hal itu telah menarik perhatianku. Aku tidak pernah tahu sedikit pun tentang kaum Nasrani atau agama lainnya karena begitu lama ayah memingitku agar tidak berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Sesaat aku mendengar mereka, aku pun masuk mendatangi mereka untuk melihat apa yang sedang mereka kerjakan. Sesaat aku merenungi apa yang mereka lakukan, aku menjadi tertarik dengan kebaktian yang mereka kerjakan, dan aku ingin masuk ke dalam agama mereka. Aku pun berkata dalam hati, "Demi Allah, ini lebih baik dari agama yang kami anut. Demi Allah, aku tidak meninggalkan mereka hingga matahari terbenam. Aku tidak jadi ke kebun milik ayah." Lalu aku bertanya kepada mereka, "Dari mana asal agama ini?" Mereka menjawab, "Dari negeri Syam." Begitu malam tiba, aku kembali ke rumah dan aku berjumpa dengan ayah dan menanyakan apa yang telah aku lakukan seharian. Aku menjawab, "Ayah, aku berjumpa dengan sekelompok manusia yang sedang melakukan kebaktian di gereja. Aku merasa tertarik begitu mengenal agama mereka. Aku terus bersama mereka hingga matahari terbenam." Seketika ayahku langsung meradang dengan apa yang telah aku lakukan sambil berkata, "Hai anakku, dalam agama Nasrani itu sedikit pun tidak ada kebaikan. Agamamu dan agama nenek moyangmu lebih baik dari agama itu." Aku menjawab, "Tidak, demi Allah, agama mereka lebih baik dari agama kita." Maka ayah menjadi khawatir akan apa yang telah aku katakan. Ia khawatir bila aku keluar dari agamaku. Ia memingitku lagi di dalam rumah dengan membuat sebuah ikatan pada kakiku. Begitu aku memiliki kesempatan, maka aku pergi kepada kaum Nasrani dan aku berkata kepada mereka, "Jika ada rombongan yang datang kepada kalian yang hendak melakukan perjalanan ke negeri Syam, beritahukanlah kepadaku." Tidak lama berselang, maka datanglah sebuah rombongan kepada mereka yang akan menuju ke negeri Syam. Mereka lalu memberitahukan kepadaku hal tersebut. Lalu aku berusaha membuka ikatan kakiku sehingga terlepas. Dan kemudian aku berangkatlah bersama mereka dengan mengendap-endap sehingga kami tiba di negeri Syam. Begitu rombongan kami tiba di sana, aku bertanya, "Siapa orang yang paling utama dalam urusan agama ini?" Mereka menjawab, "Dialah uskup sang pemimpin gereja." Lalu aku mendatanginya sambil berkata, "Sungguh aku tertarik dengan agama Nasrani.
Aku ingin mendampingi dan membantumu. Aku mau belajar darimu dan melakukan kebaktian bersama penganut Nasrani yang lainnya. Ia menjawab, masuklah. Dan aku pun masuk ke dalam gereja. Mulai saat itu aku menjadi pembantunya. Dan waktu pun terus berlalu, hingga aku mengetahui bahwa orang tersebut sebenarnya adalah orang yang paling buruk. Sebab ia menyuruh para pengikutnya untuk membayar sedekah dan menjanjikan kepada mereka pahala yang akan mereka dapat jika mereka membayar sedekah tersebut di jalan Allah. Namun uskup tadi malah menyimpan uang tersebut untuk dirinya sendiri dan tidak pernah diberikan kepada kaum fakir dan miskin sedikit pun juga. Sehingga ia berhasil mengumpulkan 7 bejana besar emas. Kemudian aku menjadi benci sekali saat melihatnya. Dan tak lama kemudian ia meninggal dunia dan orang-orang Nasrani berkumpul untuk menguburnya. Aku katakan kepada mereka, sahabat kalian ini adalah orang yang jahat dan berperilaku buruk. Ia pernah memerintahkan kalian untuk membayar sedekah dan menjanjikan kepada kalian pahala yang akan diterima. Begitu kalian membayarkannya, ia malah menyimpannya untuk kepentingan dirinya sendiri. Ia tidak memberikannya kepada kaum miskin sedikit pun dari harta tersebut. Mereka bertanya, dari mana engkau tahu hal tersebut? Aku jawab, aku akan menunjukkan pada kalian tempat penyimpanannya. Mereka berkata, ya, tunjukkanlah kepada kami. Lalu aku tunjukkanlah kepada mereka tempat penyimpanannya, dan dari tempat tersebut mereka mengeluarkan 7 bejana besar yang dipenuhi dengan emas dan perak. Begitu mereka melihatnya, mereka berkata, demi Allah, kami tidak akan menguburkannya. Lalu mereka menyalibnya, lalu melemparinya dengan batu. Tak lama kemudian, mereka mengangkat seseorang untuk menggantikan posisinya. Maka aku pun menjadi pendamping dan menjadi pembantunya. Aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih alim darinya. Tidak ada seorang pun yang mengalahkannya dalam urusan akhirat. Tidak ada yang melewatinya dalam masalah ibadah sepanjang malam dan siang. Aku amat mencintainya. Aku tinggal bersamanya untuk beberapa lama. Saat ia menjelang ajal, aku bertanya kepadanya, ya Fulan, kepada siapa kau akan mewasiatkan aku? Berilah nasihat kepadaku akan orang yang perlu aku ikuti setelah kau tiada. Ia menjawab, anakku, aku tidak mengenal orang yang kau cari kecuali ada seseorang yang tinggal di Mosul. Dia adalah orang yang tidak pernah berbuat aneh dan tidak pernah mengganti agama. Maka carilah ia. Begitu sahabatku meninggal, maka aku mencari orang yang berada di Mosul tadi. Begitu aku berjumpa dengannya, aku menceritakan kisahku kepadanya. Aku katakan, si Fulan berwasiat kepadaku menjelang wafatnya bahwa aku disuruh mencarimu. Ia mengatakan bahwa engkau adalah orang yang berpegang teguh dengan kebenaran. Ia menjawab, tinggallah bersamaku. Aku pun tinggal bersamanya dan aku mengenalnya sebagai sosok yang selalu benar. Namun tak lama kemudian, ajalnya pun tiba. Aku pun berkata kepadanya, ya Fulan, engkau mengetahui bahwa ketentuan Allah akan berlaku pada dirimu dan engkau mengetahui kondisi diriku. Kepada siapa kau akan mewasiatkan aku? Dan siapakah yang harus aku ikuti nanti setelah ini? Ia menjawab, wahai anakku, demi Allah aku tidak mengetahui manusia yang beragama seperti kita ini, kecuali ada seseorang di Nasibin. Dia adalah Fulan, maka carilah dia. Begitu ia dikuburkan, aku pergi mencari orang yang tinggal di Nasibin, seperti yang beliau katakan. Kepadanya aku ceritakan kisahku, dan apa yang diperintahkan sahabatku tadi kepadaku. Lalu ia berkata, tinggallah bersama kami, maka aku pun tinggal bersamanya. Dia adalah orang baik seperti kedua sahabatnya tadi. Demi Allah, kematian akhirnya berlaku juga pada dirinya. Begitu ajalnya tiba, aku bertanya kepadanya, engkau tahu bagaimana kondisiku? Kepada siapa lagi engkau hendak mewasiatkan aku? Ia menjawab, hai anakku, demi Allah aku tidak mengetahui manusia yang beragama seperti kita ini, kecuali ada seseorang di Amuriyah. Dia adalah Fulan, maka carilah dia. Aku pun mencarinya dan aku ceritakan padanya kisahku. Ia pun berkata, tinggallah bersamaku. Aku pun tinggal bersama seorang pria yang demi Allah menganut agama yang sama dengan para sahabatnya tadi. Selama aku tinggal bersamanya, aku berhasil memiliki banyak sapi dan kambing.
Lalu ia pun wafat menyusul para sahabatnya. Begitu ajalnya tiba, aku bertanya kepadanya, "Engkau tahu kondisiku, lalu kepada siapa kau mewasiatkan aku? Apa yang ingin aku perbuat setelah ini?" Ia menjawab, "Anakku, demi Allah, aku tidak mengetahui adanya seseorang yang masih menganut agama yang kita ikuti. Akan tetapi sebentar lagi akan muncul di tanah Arab seorang nabi yang diutus dengan membawa agama Ibrahim. Kemudian ia berhijrah dari negerinya ke sebuah negeri yang memiliki banyak pohon kurma di antara dua buah lembah berbatu. Dia memiliki tanda-tanda yang jelas. Ia menerima hadiah dan menolak sedekah. Di antara kedua pundaknya terdapat tanda kenabian. Jika kau mampu datang ke negeri tersebut, maka lakukanlah." Kemudian ajal menjemputnya. Setelah ia wafat, aku masih tinggal di Amuria beberapa lama hingga sekelompok pedagang Arab dari kabilah Kilab datang. Aku katakan kepada mereka, "Jika kau membawaku ke tanah Arab, maka aku akan memberikan semua sapi dan kambingku ini." Mereka menjawab, "Baiklah, kami akan membawamu." Maka aku berikan semua hewan ternakku kepada mereka, dan mereka membawaku hingga kami tiba di Wadi Al-Qura. Sesampai di sana ternyata mereka mengkhianatiku dan menjualku kepada seorang Yahudi. Maka aku pun menjadi budaknya. Kemudian ada sepupu majikanku dari Bani Quraidzah yang mengunjunginya, dan ia pun membeliku darinya. Ia membawaku ke Yatsrib, dan aku melihat di sana pepohonan kurma, seperti yang diceritakan oleh sahabatku di Amuria. Aku tersadar bahwa ini adalah Madinah yang ia gambarkan itu. Lalu aku pun tinggal di sana bersamanya. Saat itu Nabi Muhammad SAW sedang berdakwah kepada kaumnya di Mekah. Akan tetapi aku tidak pernah mengetahui kabar beliau, karena aku sibuk dengan tugasku sebagai seorang budak. Sesudah lama berselang, maka Nabi berhijrah ke Yatsrib. Demi Allah, saat itu aku sedang berada di atas pohon kurma tuanku sambil mengerjakan beberapa pekerjaanku. Tuanku saat itu sedang duduk di bawahnya ketika seorang sepupunya datang sambil mengatakan, "Semoga Allah membinasakan Bani Qailah. Demi Allah, mereka kini sedang berkumpul di Kuba untuk menyambut seorang pria yang datang dari mereka dan mengaku sebagai Nabi." Begitu aku mendengar apa yang diucapkannya, maka aku seperti langsung demam dan aku menjadi terguncang. Sehingga aku khawatir akan jatuh menimpa tuanku. Aku segera turun dari pohon kurma dan aku berkata kepada pria tadi, "Apa yang tadi kau ucapkan? Ceritakan kembali berita tadi kepadaku." Maka tuanku langsung emosi dan memukulku dengan begitu keras. Ia berkata kepadaku, "Apa urusanmu dengan berita ini? Kembalilah dan teruskan pekerjaanmu." Begitu hari menjelang petang, aku mengambil beberapa kurma yang aku kumpulkan dan aku bawa ke tempat Rasulullah bermalam. Aku masuk menghadapnya dan berkata, "Aku mendengar bahwa engkau adalah orang yang soleh dan kau membawa para sahabat yang membutuhkan bantuan. Ini ada sedikit barang yang dapat aku sedekahkan." Sambil menyerahkan beberapa kantung kurma kepada beliau, "Menurutku kalian lebih pantas untuk menerima ini daripada yang lainnya." Kemudian aku mendekat ke arah beliau. Beliau lalu bersabda kepada para sahabatnya, "Makanlah oleh kalian." Ia tidak menggerakkan tangannya dan memakan kurma bawaanku. Aku berkata dalam hati, "Inilah sebuah tandanya." Kemudian aku kembali ke rumah dan aku kumpulkan beberapa buah kurma. Begitu Rasulullah SAW berangkat dari Kuba menuju Madinah, aku menghampiri beliau sambil berkata, "Aku perhatikan bahwa engkau tidak makan harta sedekah, dan ini adalah hadiah yang aku bawakan buatmu." Lalu beliau memakannya dan menyuruh para sahabatnya untuk makan bersama beliau. Lalu aku berkata dalam hati, "Inilah tanda yang kedua." Lalu aku kembali mendatangi Rasulullah yang saat itu sedang berada di Baqi Al-Gharqad untuk menguburkan para sahabatnya. Aku dapati beliau sedang duduk dengan memakai 2 buah kain sorban yang dililit di lehernya. Aku memberikan salam kepadanya. Kemudian aku berputar untuk melihat punggung beliau. Dan benar, aku melihat tanda seperti yang diceritakan oleh sahabatku yang berada di Amuria. Begitu Rasulullah melihatku sedang memperhatikan punggungnya, akhirnya beliau mengetahui maksudku. Kemudian beliau melepaskan selendang dari punggungnya. Maka aku kembali memperhatikan, dan aku melihat tanda itu. Aku semakin yakin dan aku pun langsung mencium tangan beliau
sambil bersujud di kakinya hingga meledaklah tangisanku seketika. Kemudian Rasulullah bertanya kepadaku, "Mengapa kamu menangis dan bagaimana kisahmu ini?" Aku pun menceritakan kisahku kepada beliau. Rasulullah pun merasa kagum mendengarnya. Beliau kemudian berkeinginan agar para sahabatnya juga mendengar kisahku ini. Maka aku pun menceritakan kepada mereka. Mereka begitu kagum mendengarnya. Mereka semua menjadi begitu bahagia. Akhirnya Salman Al-Farisi beriman dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Selamat atas Salman Al-Farisi, karena ia telah menemukan kebenaran iman yang sesungguhnya. Lalu ia pun beriman kepadanya dengan sebaik-baik iman. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton.